Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 18 partai politik lolos verifikasi awal pemilu 2024. Pertarungan politik pada kontestasi pemilu diprediksi akan sengit apalagi ada ceruk pemilih muda sebesar 60% yang akan ikut memilih. Bagaimana partai lama mempertahankan suaranya dan apa jualan partai baru di pemilu mendatang. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung, Direktur Eksekutif Indo Strategik, ada Bang Khairul Umam. Selamat malam. Selamat malam Mbak Nana. Selamat malam Bapak-bapak semuanya. Ada Ketua DPD Partai Golkar Maman Abdurrahman. Selamat malam Bang Maman. Mbak. Ada, ini saya nggak boleh salah karena partainya udah baru. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Gelombang Rakyat Indonesia. Nah, Gelombang Rakyat Indonesia, Bang Fahri Hamzah. Ini idola anak-anak mahasiswa. Ada Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal. Selamat malam Pak Said. Terima kasih semuanya sudah bergabung, dan bergabung juga melalui sambungan virtual adalah Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Selamat malam teman-teman mahasiswa. Terima kasih sudah bergabung. Nanti teman-teman mahasiswa bisa melontarkan pertanyaan atau mengkritik juga boleh. Karena sekali lagi Anda yang menentukan masa depan Indonesia pada pemilu 2024. Anda semua ini jumlahnya 60% pada pemilu 2024 nanti untuk memberikan suara. Oke? Dan sebelum saya masuk ke dalam jualan partai lama dan juga jualan partai baru dan bagaimana mereka meyakinkan kemudian pemilih muda, saya akan membedah dulu undang-undang kontroversial ataupun produk legislasi undang-undang yang sudah dihasilkan oleh partai politik periode 2019-2024. Ada beberapa undang-undang yang kontroversial, memantik reaksi publik pro dan juga kontra, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian Undang-Undang IKN. Saya bahas satu-satu ke Undang-Undang Cipta Kerja dulu karena promotornya pada saat itu adalah Partai Golkar. Bang Maman, Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja ini kan menuai kontroversi ya, pro dan kontra. Golkar mendengarkan tidak sih aspirasi publik pada saat itu yang berdemonstrasi terus-menerus, kemudian menggugat ke MK. Ini teman-temannya Bang Said kan menggugat ya ke MK. Itu Golkar mendengarkan tidak bahwa ada penolakan soal Undang-Undang Cipta Kerja? Yang pasti bahwa dalam setiap aspirasi baik itu pro maupun kontra, kita sebagai partai yang juga sebagai inisiator Omnibus Law waktu itu pasti harus mendengarkan. Itu dulu pertama. Namun sejatinya bahwa sesuatu yang baru, kalau kita lihat hukum alam pasti hadir pertama kali dengan kontra, karena sesuatu itu kan baru. Orang tidak pernah familiar dengan sebelumnya, dengan apa itu namanya Omnibus Law, dengan segala dinamikanya, pro dan kontranya. Wajar kalau ada sebagian publik yang memang cenderung untuk mempertanyakan. Dan mungkin mengarah kepada sesuatu yang sifatnya agak kontra ataupun menolak. Namun di sisi lain juga, tidak sedikit juga sebetulnya yang mendukung ataupun silent majority. Nah, namun yang harus dilihat, kenapa waktu itu Partai Golkar tetap konsisten pada konteks untuk mendorong Omnibus Law ini berjalan waktu itu, karena banyaknya dinamika di bawah maupun di atas yang seringkali tidak sinkron. Sekarang gini, kita mau mengeksekusi program-program strategis nasional, sering sekali terkendala dengan beberapa permasalahan-permasalahan birokrasi dan lain sebagainya, yang akhirnya outputnya juga masyarakat yang seharusnya bisa mendapatkan keadilan pemerataan di seluruh wilayah, akhirnya sering sekali tidak mendapatkan kesempatan itu. Nah, keberadaan Partai Golkar adalah posisinya yang ingin mendorong speed up percepatan realisasi program-program strategis nasional yang memang dibutuhkan juga untuk masyarakat. Jadi Mbak, kalau misalnya sebagian besar ada yang kontra waktu itu, kita meyakini bahwa itulah belum tersosialisasikan secara maksimal. Jadi Anda mengakui ya bahwa sebagian besar itu kontra, bukan pro ya? Dulu. Artinya kalau ada sebagian kelompok yang memang kontra, kita menganggap sebagian bahwa besar nggak? Tadi dikatakan sebagian besar kontra. Itu relatif. Kalau tanya ke kita, jauh lebih besar yang memang setuju. Silent majority gitu loh. Artinya bagi kami itu ada sebuah proses dinamika yang harus berani diambil oleh kami orang partai. Karena kalau bukan kita yang berani mengambil sikap, siapa lagi? Nah, yang jadi permasalahan kan memang sebagian besar waktu itu yang kontra-kontra kan memang karena memang belum tersosialisasikan aja. Karena ini undang-undang yang baru kok. Menggabungkan beberapa part-part undang-undang yang ada, kita satukan menjadi satu undang-undang. Dan itu memang sesuatu yang memang baru sekali di Indonesia. Dan kami sebagai partai lama, ataupun tadi kalau memang tadi kita bicara partai baru ataupun partai lama, kami harus berani ngambil positioning itu. Jadi untuk kebaikan kita semua. Tapi Golkar tidak khawatir ya kalau itu akan menggerus nanti suara elektoral Golkar, terutama di kalangan buruh, kemudian para pekerja. Pegangan kami Partai Golkar adalah
kebersihan niat hati kami. Oke. Kami yakin bahwa waktunya akan bisa menjawab bahwa apakah keputusan, langkah politik, kebijakan yang diambil oleh Partai Golkar itu betul-betul bisa memberikan kemanfaatan buat masyarakat Indonesia. Kami meyakini pada satu titiknya nanti masyarakat pasti akan menganggap, oh ternyata langkah yang diambil oleh Partai kami itu baik untuk pembangunan. Jadi itu bukan untuk kepentingan oligarki ya? Kalau menurut Jauh Golkar sekali. ya? Oke. Pak Said, saya ingin tanya sebagai Ketua Umum Partai Buruh berulang kali menyuarakan penolakan, kemudian menggugat juga ke MK. Anda sepakat seperti yang disampaikan oleh Golkar sebagai partai lama bahwa yang mendukung itu jauh lebih banyak. Dan ini memang betul untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan oligarki. Memang seperti itu menurut Partai Buruh? Kita berterima kasih Omnibus Law itu disahkan. Sehingga ada kebangkitan kelas. Jadi saya sebetulnya ILO governing body banyak bicara di seluruh dunia ya sebagai pembicara. Di seluruh dunia selalu ada kepentingan kelas. Tapi jangan diartikan yang negatif ya. Kepentingan tentang kepentingan bagaimana memperoleh kesejahteraan dari sudut pandangnya. Bagi kami the working class itu Omnibus Law adalah pemicu lahirnya kembali Partai Buruh. Jujur aja. Kongres itu sudah memutuskan kenapa dihidupkan kembali Partai Buruh yang didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Mokhtar Pakpahan, itu Omnibus Law. Kalau Norwegia skala berkuasa itu karena perusahaan minyak bumi, buruhnya marah terhadap redistribusi keadilan terhadap produk minyak bumi di Norwegia. Australia tentang tambang batu bara. Lula, kenapa dia mau hidupin Trabalhadores itu partai buruhnya Brazil, itu persoalan upah dan jaminan sosial. Begitu pula di Selandia Baru, saya baru kemarin ketemu dengan salah satu Vice President Partai Partai Buruh Selandia Baru, dia persoalan tentang wajib militer. Indonesia, mudah-mudahan ini sejarah mencatat. Terima kasih Golkar dan yang lainnya telah membangkitkan kembali. Saya bukan orang politisi, bukan aktivis organisasi mahasiswa. Saya benar-benar buruh. Saya bangkit benar itu. Ketika Omnibus Law itu membuat bagaimana buruh itu direndahkan benar, dieksploitasi. Jadi itu kepentingan oligarki ya? Oligarki dan kepentingan pemilik modal yang merasa semua kuasa di tangannya. Secara politik buruh kalah. Itu yang kami sadar benar. Jadi terima kasih benar. Bagaimana outsourcing, modern slavery itu dilegalkan oleh negara, oleh kekuatan partai politik. Ya, di seluruh dunia prekarisme itu kampanye yang dilawan oleh gerakan buruh, MST petani di Brazil misal, atau kelompok petani sedunia yang dimotori di Peru, itu dilawan. Yang kedua, upah murah. Bagaimana kemudian negara melegalkan 10 tahun upah itu nggak naik dengan Omnibus Law. Orang boleh berbeda pendapat, itu fakta, udah jalan 3 tahun. Bagaimana kelas petani dengan sistem bank tanah, itu undang-undang pokok agraria, reforma, the land reform, itu terhenti. Bagaimana mungkin buruh perempuan yang ambil cuti haid, cuti hamil, upahnya nggak dijamin. Bagaimana mungkin kemudian orang bekerja dengan sistem kontrak terus-menerus. Ini kan tentang negara kesejahteraan, welfare state. Itulah yang melatari, jujur, satu yang melatari kenapa Partai Buruh dibangkitkan kembali dengan kekuatan. Kami udah punya modal, 10 juta anggota itu udah ada. Itu yang akan kita lawan. Dan ini menjelaskan, saya senang. Jadi kayak di dunia internasional nanti Indonesia. Kenapa? Ada partai kelas pemodal, ada partai kelas pekerja. Jadi Golkar ini partai kelas pemodal, buruh itu partai kelas pekerja gitu Anda ingin mengatakan. Betul sekali. Oke Bang Maman, partai kelas pemodal. Kalau menurut Bang Said gimana? Kita lihat basis data dulu. Pastikan yang paling utama dituntut oleh teman-teman buruh adalah kenaikan upah. Itu rating pertama. Tidak hanya itu. Ya, itu rating pertama. 10. Rating pertama pasti kenaikan upah. Yang kedua adalah kesejahteraan. Pertanyaan saya sederhana. Hampir cenderung di setiap daerah, kalau kita bicara klaster provinsi loh ya, kecenderungan tuntutan buruh terhadap kenaikan upah itu kecenderungannya dipenuhi. Karena itu kebijakan biasa UMR itu ada pada provinsi, itu satu. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang tidak dipenuhi? Selama itu memang win-win solution, kita juga harus ngelihat loh bahwa begini. Bukan berarti saya sampaikan seperti ini, kita tidak berpihak kepada buruh. Enggak, 100% kalau kami, kalau hanya sekedar ingin melihat pencitraan, kita akan dukung maunya buruh, 10-10-nya itu kita turutin. Tapi kita juga harus objektif dan fair. Bahwa ada reward and punishment. Bahwa kita juga ingin untuk mendorong peningkatan kualitas kinerja dari buruh juga. Artinya begini, antara keinginan, hak yang dikejar, dan kewajiban itu harus setara. Karena pada akhirnya kita harus lihat loh ya,
Ini fakta loh membuktikan. Kita lihat sekarang kecenderungan orang untuk berinvestasi itu sudah masuk ke beberapa negara Asia lain. Baik. Yang kenapa? Karena upahnya terlalu Karena tinggi. ada problem. Oke. Nah, tetapi di sisi lain Indonesia juga harus ngejaga kultur bahwa kita juga ingin memberikan peningkatan kesejahteraan kepada buruh. Nah, ini ya prinsip kesetimbangan dan keseimbangan ini yang harus kita jaga. Oke. Jadi bukan semata-mata hanya sekedar untuk melihat kepentingan buruh semata dan melihat kepentingan pengusaha semata, tapi prinsipnya ada ketemu di titik tengah. Oke, tapi Ini siapa yang lebih memang diuntungkan? Itu yang menjadi pertanyaan. Poinnya, kalau Oke. tadi pertanyaan siapa yang lebih diuntungkan, yang kita inginkan adalah negara ini mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Oke. Karena pada akhirnya semakin banyaknya, ini kan gini loh, antara buruh dengan pelaku pengusaha, ini seperti dua mata mata uang Oke. loh. Two sides of coin, ya. Dua koin yang memang harus kita jaga juga. Karena kalau nggak ada si pihak penanam modal, juga nggak akan bisa jalan. Baik, saya kasih gitu loh. kesempatan ke Bang Said. Apakah memang seperti itu negara yang diuntungkan atau itu hanya dalihnya dari Golkar aja sebagai promotor Cipta Kerja? Dalih. Oke. Itulah secara politik kenapa buruh kalah. Karena si pengusaha selalu memandang buruh dari sudut pandang dia. Tentang seimbangan, padahal upahnya murah. 3 tahun nggak naik. Saya ini ILO governing body, salah satu pengurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertanyaan saya sederhana ya. Nah, sebentar, saya kan nggak pernah ini. Biar kita saya. Saya keliling dunia, jadi pembicara di mana-mana, nggak ada upah itu naik di bawah inflasi. Oke. Oleh karena itu, bagaimana kemudian kelas pekerja ini di tingkat parlemen, di tingkat konstitusi, di tingkat politik, dia memberi keseimbangan. Oke. Bukan versi kamu, Oke. tapi versi kami. Tentang kemudian investasi, tentang modal harus masuk, tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi harus naik, itu kesepakatan kita, konsensus. Tapi tentang cara membagi, itu yang berbeda. Oke, itu Udah narasi hampir- yang dikapitalisasi oleh Partai Yes, Buruh dan oleh menjadi karena itu jualan kita- pada pemilu ya. Oleh karena itu kita Oke. mengedepankan tawarannya adalah welfare state, negara sejahtera versi buruh. Apa? 3 prinsip. 1, kesetaraan kesempatan. Kau boleh kaya, tapi kami nggak boleh miskin. Oke. Yang kedua, redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Apa Baik, itu ntar bentuknya? jualannya nanti nih di segmen Enggak, berikutnya. maksudnya kita ambil di dalam sistem jaminan sosial. Baik. Itu seluruh partai buruh di seluruh dunia Kalau pasti itu. kalau Oke, saya tambahkan, sebentar. ada satu kata. Tadi dibilangkan perspektif kami. Mungkin saya kritisi perspektif kita tentang bangsa. Jadi kalau tadi yang dijual oleh Partai Buruh ada hanya murni buruh, enggak. Kita bicara tentang rakyat. Kita Oke. bicara tentang 260 juta rakyat Indonesia. Oke, itu versinya yang hari Golkar. ini berkepentingan juga. Oke. Itu versinya Dan ingat Golkar loh, gitu. Jadi kami- versi kita juga. Ini kan ada 2. Buruh itu bukan hanya sekedar buruh yang tadi dianggap oleh Bang Said loh. Buruh itu banyak Iya. sekali loh pekerja Ada di pekerja Indonesia. lainnya juga. Oke. Mbak Nana itu bisa termasuk dalam Iya. kategori buruh, artinya pekerja di dalam korporasi. Tapi siapapun buruh yang nggak terima gaji naik, nolak. Oke. Pertanyaan Oke, ini, saya mau ke- kalau tadi yang selalu Sebentar. saya harus ini nggak boleh nih. Ini pembohongan publik. Kalau tadi ada yang mengatakan bahwa tidak ada upaya kenaikan gaji, itu saya kritisi loh. Silakan kita buka nanti datanya. Nggak boleh, ini narasi pembohongan publik. Nggak, ada data naiknya Seakan-akan 1,09%. di Indonesia ini, Baca. negara ini, pemerintah ini dari tingkat pusat, provinsi sampai daerah tidak memberikan ruang dan Tidak ada, kesempatan 3 tahun ya. kepada 3 buruh tahun ini nggak ada. untuk Oke. naik. 3 tahun Ini nggak ada. kalau berdebatnya soal substansinya Iya. terus nanti Nggak nggak selesai kita. selesai, Jadi nggak saya mau minta selesai, betul. tanggapan partai baru, newcomer juga, Gelora. Gelora ini sikapnya gimana? Kalau Partai Buruh sudah jelas, itu Omnibus membela Law, kepentingan kita lawan, buruh, Omnibus kepentingan rakyat. Kalau ini menurut Bang Said, kelasnya adalah kelas pemodal. Kalau Gelora sikapnya soal Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini seperti apa Bang Fahri? Kalau Omnibus Law biarlah bertarung antara partai buruh dan partai kapital. Gitu. Oke. Jadi Gelora nggak punya kepentingan ya Kalau kita- untuk memperjuangkan Kalau kepentingan kita ini masyarakat juga. Partai Mustadafin, Oke. partai orang miskin dan tertindas. Partai orang miskin nggak masuk ke dalam itu. Enggak gini, alasan rakyat itu memilih kan bukan cuman karena gaji, karena upah, karena buruh dan sebagainya. Alasannya itu luas sekali. Oke. Dan partai politik seharusnya mendefinisikan situasi besar dari persoalan kita. Itu sebabnya sejak awal dari namanya saja gelombang rakyat yang lahir dari beberapa pemikiran ya tentang gelombang sejarah Indonesia, tentang keharusan Indonesia punya arah baru dalam mengelola bangsa ini. Kami mulai dengan diskurs intelektual yang luas. Oke. Jadi bukan cuma spesifik kepada satu aspek.
aspek-aspek itu nanti akan dicangkup di dalam diskusi besar itu. Nah, waktu itu kita mengidentifikasi memang ada kegalauan naratif pada elit kita ini. Mengidentifikasi kita ini negara apa. Tadi Bang Said Iqbal bicara kita ini harusnya menjadi welfare state, ya kan? Sebenarnya juga di Partai Golkar itu lebih dekat dengan konsep welfare state karena Golkar itu kan ya membela investasi cepat karena memang Golkar itu kalau dilihat dari asosiasi-asosiasi pedagang kan banyaknya orang Golkar itu. Baik Kadin, HIPMI, HIPI dan sebagainya itu orang-orang Golkar semua. Nah, tetapi kan mengidentifikasi kegalauan naratif ini nggak boleh diteruskan. Maka kita harus punya pendirian sebagai bangsa. Sebenarnya kita ini mau menjadi bangsa seperti apa gitu. Nah, kegalauan naratif harus dihentikan dalam bidang ideologi. Konflik antar ideologi nggak boleh lagi di-entertain, itu harus dianggap selesai. Maka Partai Gelora ingin mengajak kita stick menginterpretasikan Pancasila adalah rumah besar kita dan tidak boleh lagi ada konflik tentang itu. Jadi kami datang untuk mendamaikan kekacauan narasi ini sehingga tidak ada lagi konflik ideologi di antara kita. Tapi gelombang rakyatnya ini arahnya kemana nih soal Omnibus Law? Karena ini akan menjadi jualan politik juga pada pemilu 2024. Rakyat menginginkan tidak ada lagi perpecahan. Rakyat menginginkan perbedaan pikiran itu harus diletakkan dalam perbedaan pikiran. Ya, bukan konflik yang dibakar oleh para elit yang menjual, ada yang menjual anti Pancasila, ada yang menjual anti komunis, ada yang menjual anti Islam, Islamofobia dan sebagainya. Itu harus didamaikan dan dihentikan gitu. Macam-macam lah ya. Kalau yang dibawanya tadi tentang buruh dan sebagainya itu efek dari itu saja gitu. Nah, yang kedua itu kita harus memperbaiki cara kerja negara, ya kan. Jelaslah negara kita ini masalah itu berulang-ulang. Masalah buruh berulang-ulang ya. Kenapa lahir Partai Buruh ini? Karena masalah buruhnya itu tidak ditangani, tidak diselesaikan. Padahal perdamaian antara kapital dengan buruh itu bisa dilakukan. Itu bukan konflik abadi, itu kan konflik kepentingan kita saja. Seberapa yang kita anggap cukup. Jangan pemilik modal menganggap dia dapat 10 tapi buruhnya dikasih 0,1 begitu. Itu kan tidak fair. Kalau gitu. menurut Gelora dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu betul gimana? Kata Bang Said Iqbal tadi, ini tentang cara kita berbagi. Ini ada kue. Kau jangan ambil 99% kita dapat 1%. Kuenya itu harus dibagi secara adil, ya kan. Mana yang disebut dengan adil itu ya yang berketuhanan, yang Maha Esa, yang berkemanusiaan dan seterusnya itu. Gitu. Jadi pembagiannya nggak adil ya kuenya. Jadi level naratif itu yang harus didamaikan gitu. Saya kira kemarin itu ya memang kalau kita bicara kritik kepada Omnibus Law itu boleh belakangan nanti akan diklaimkan oleh Bang Maman dan Golkar kan bisa bilang, oh sekarang perekonomian kita tangguh karena kita menyiapkan undang-undang yang mengeksekusi kebijakan ekonomi secara masif sehingga penjualan komoditi kita ke seluruh dunia menjadi sangat masif. Tiba-tiba ada booming komoditi, booming batu bara, booming nikel, dan kita menjadi ekonomi yang luar biasa. Memang luar biasa. Tapi kan ini semua kan karena penjualan dari komoditas warisan nenek moyang kita. Tidak ada ide yang kuat di dalamnya gitu loh. Nah itu soal-soal itu. Pada level itulah Partai Gelora ingin bergerak nanti. Oke. Ini gitu. Masih di tengah-tengah kayaknya Partai Gelora. Saya mencoba untuk melihat sikapnya ini kemana nih. Karena dalam politik nggak bisa abu-abu. Harus hitam atau putih gitu. Saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, bagaimana Anda menganalisa sikap partai-partai ini? Partai-partai lama yang memproduksi undang-undang kontroversial itu. Dan partai baru yang memperjuangkan undang-undang kontroversial itu. Ataupun melawan undang-undang Cipta Kerja itu. Dan partai baru juga yang ingin riding the wave kayaknya ya, berada di tengah-tengah gitu. Antara kekuatan yang menuntut kesejahteraan dan menuntut keadilan. Sama seperti nama partai yang dulu dari belakangnya. Gak usah disebut merek kayaknya. Jadi begini Mbak Nana, saya mencoba untuk mencermati apa yang tadi disampaikan. Memang pada dasarnya basis pemilih loyal itu akan terkonsolidasi pada dasarnya 3. Mulai dari sociological based approach, kemudian socio atau psychological based approach, dan yang kedua adalah rational choice. Nah, di dalam konteks ini upaya dari partai-partai baru dan juga partai-partai lama untuk melegitimasi kebijakan yang dihasilkan tentu akan menjadikan sebuah referensi yang baik untuk membangkitkan basis pemilih loyal mereka.
Problemnya adalah ketika masing-masing kemudian memiliki cara pandang yang berbeda. Nah, tetapi itu tetap unik. Kenapa? Karena bagaimanapun juga partai baru, tadi disampaikan oleh Bang Said, cukup relevan. Karena bagaimanapun juga kita kembali ke konteks Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau misal kita lihat, fakta menunjukkan bahkan dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi bahwa ini adalah sebuah produk yang oke lah, let's say semi inkonstitusional, karena inkonstitusional bersyarat. Karena misal kalau kita cek sekali lagi, ada cacat prosedural yang diakui oleh sejumlah pihak, Ya. ada juga cacat substansi di sana. Oke. Kalau dari aspek cacat prosedural, maka idealnya proses legislasi kita itu betul-betul bermasalah menjadi ya. ruang yang kemudian bisa membuka ruang komunikasi, dialogis Oke. dari kekuatan tripartit, state, non-state dalam konteks ini adalah pekerja, dan yang ketiga adalah korporasi, pengusaha. Nah, tetapi ada komunikasi yang tertutup di situ. Itulah yang kemudian membuat seluruh kekuatan buruh bergerak, mahasiswa bergerak, Oke. tetapi ingat, ini bagian dari catatan demokrasi kita, basis civil society kita itu relatif terfragmentasi, mudah terdiaspora. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian situasi kemarin begitu mudah dinetralisir, let's say, seminggu, pergerakan sebegian masif, Ya. kemudian terjadi korban, ada korban, mahasiswa meninggal, tapi seminggu itu dibiarkan, hilang, menguap dia. Oke. Dan kemudian narasinya juga kembali, gunakan cara-cara yang sifatnya konstitusional. Ya. Tentu tidak ada yang salah, tetapi bagaimana kemudian kekuatan capital, kalau misal kita menggunakan cara pandang neo-Marxis, Oke. kekuatan capital mampu mendikte basis kebijakan publik. Itulah yang kemudian dianggap oleh kekuatan oligarki yang membajak sistem dan juga kekuasaan sebagai bagian dari representasi Oke. perselingkuhan politik dan bisnis Oke. di dunia ini. Ada proses legislasi yang semakin tertutup begitu ya, Ya. yang membuka celah untuk produk legislasinya digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dan setelah ini kita akan membahas juga soal Undang-Undang IKN yang juga menuai pro dan kontra. Ini padahal mahasiswanya dari Kalimantan, mungkin nanti bisa juga memberikan kritik dan juga masukannya. Apakah Undang-Undang IKN ini cocok di partai baru atau akan berlanjut juga di partai lama? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.